itu tidak akan bisa mengelak lagi, lalu akan menyebutkan siapa sebenarnya sosok yang pakai baju hitam tersebut. Itu akan disebutkan oleh Pak Yosef. Ku tutup pintu hati untuk semua cinta walau batin ini menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kasus Subang yang sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia ini masih banyak sekali perdebatan, yaitu tentang kesaksian Angger dan Ibu Cici. Angger dan Ibu Cici ini yaitu menjelaskan di persidangan sesudah disumpah dengan kesaksiannya melihat Pak Yosef. Di sini yang kita simak tidak ada dugaan atau estimasi atau perkiraan, langsung menyebutkan Pak Yosef Hidayah di jam krusial, jam 5.30 atau setengah 6 pagi. Nah, sedangkan di keterangan lain, keterangan Pak Yosef Hidayah, keterangan Ibu Mimin, Abi, dan Arigi, Pak Yosef itu tidur bersama Ibu Mimin di rumah Cijengkol, karena semalam itu Pak Yosef Hidayah pulang. Nah, teman-teman, Ibu Cici dan Angger melihat sosok Pak Yosef di jam 5.30. Ini kenapa menjadi perdebatan di masyarakat yang saya pantau selama ini? Karena bukti yang tidak ada, yang tidak kita lihat di persidangan. Betul tidak? Teman-teman bisa berkomentar, silahkan. Nah, lalu ketika kita mendengar dari fakta persidangan, Ibu Cici dan Angger ini melihat sosok Pak Yosef, lalu melihat sosok yang pakai baju hitam atau jaket hitam yang tidak dikenali. Ini tentunya menjadi penasaran kita semuanya dan juga menjadi tanda tanya besar kita semuanya. Betulkah itu sosok Pak Yosef dan juga orang yang tidak dikenal yang dilihat oleh Angger dan Ibu Cici? Lalu kemanakah harddisk tersebut? Keterangan Angger itu diambil oleh salah seorang anggota dan langsung disebutkan namanya Pak Irlansah. Nah, tentunya teman-teman, ini menjadi greget kita semuanya. Kenapa sampai saat ini belum ada kita mendengar proses tentang masalah obstruction of justice yang menghilangkan harddisk tersebut, kalau benar ya. Karena ini kalau ada, ini sangat menguatkan sekali keterangan dari Angger dan Ibu Cici melihat sosok Pak Yosef. Lalu kalau misalkan ada buktinya di foto atau di gambar atau di video CCTV tersebut, itu tidak akan bisa mengelak lagi, lalu akan menyebutkan siapa sebenarnya sosok yang pakai baju hitam tersebut. Itu akan disebutkan oleh Pak Yosef. Namun berhubung bukti-bukti dalam kasus Subang ini sudah banyak yang hilang, dan itu sengaja dihilangkan oleh para pelaku, akhirnya sampai saat ini, meskipun sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat, Pak Yosef masih tetap tidak mengakui, bahkan sekarang ini pengajuan banding. Pengajuan banding sudah ditolak, nanti akan ada kasasi, lalu akan pengajuan PK. Nah ini teman-teman, Pak Yosef sampai saat ini sudah bersumpah tidak akan mengakui atas apa yang dituduhkan oleh Ramdhanu ini. Bahkan menyebutkan ini adalah fitnah besar, menyebutkan Danu adalah pembohong besar. Nah tentunya perdebatan di masyarakat memang itu wajar sekali, ada yang percaya Danu 100%, ada yang tidak. Ada yang percaya Pak Yosef benar-benar pelaku Mimin, Abi, dan Arigi, ada sama sekali yang tidak. Dan itu memang wajar sekali perdebatan bergejolak di masyarakat karena apa? Bukti-buktinya hilang. Nah, harapan masyarakat yang saya simak dan berbagai pendapat juga, ada yang japri ke WhatsApp saya, ada juga di komentar, ini harusnya OOJ dulu disidangkan, yang menghilangkan harddisk, yang menghilangkan sidik jari, atau yang masuk TKP di tanggal 19 Agustus, itu harusnya disidangkan semuanya, baru di situ akan terungkap siapa saja yang benar-benar terlibat, yang merusak TKP, yang merubah TKP, yang menghilangkan CCTV. Karena teman-teman, ini CCTV tentunya orang-orang ini ada yang menyuruh. Nah, ini kembali lagi siapa yang menyuruhnya, lalu apa motivasi mereka. Apakah yang menyuruhnya juga ini punya motif, punya dendam terhadap Ibu Tuti, atau membela seseorang yang sangat dispesialkan karena adanya masukan uang. Tentunya ini adalah masalah uang dan uang. Kalau yang saya simak ya, hanya satu, uang. Dalam permasalahan kasus Subang ini, ya kalau tidak uang juga sakit hati karena uang. Ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan bagian. Bisa saja seperti itu di dalam kasus Subang ini. Lalu ini bisa saja inisiatif sendiri
Obstruction of justice ini, seorang OOJ atau beberapa orang OOJ yang menghalang-halangi sebuah penegakan hukum ini, inisiatif sendiri demi melindungi seseorang yang dispesialkan. Itu bisa saja terjadi intinya dalam kasus Subang ini, dan ini sudah direncanakan secara matang agar kasus Subang ini tidak terungkap dan banyak sekali framing. Betul kata teman-teman. Dan intinya teman-teman, perdebatan di masyarakat ini bergejolak yang saya simak. Ada yang mengatakan juga Pak Yosep dikambing hitamkan, harus Pak Yosep yang menjadi terpidana. Nah, tentunya teman-teman, ini pengakuan Danu yang saya simak ini tidak main-main. Karena Danu juga ada resiko yang sangat besar. Pertama, dia juga mendapatkan hukuman. Pasti juga ada ancaman, itu sudah pasti, teman-teman, dari para pelaku lain. Nah, di sini yang saya simak di berbagai kolom komentar ya, di sini hampir 95% sudah yakin bahwa Pak Yosep terlibat dalam kasus ini dan dia melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya. Ya, kita lihat saja teman-teman, karena ini kasus Subang belum jelas 100% ya. Kalau saya simak baru 80%. Karena ini sekarang yang sudah kita ketahui sangat merembet sekali, ada kasus OOJ-nya, ada kasus pembunuhannya, ada kasus diduga pemalsuan ijazah Unsub Universitas Subang, ada juga dugaan tanda tangan palsu. Tentunya ini kalau misalkan terbongkar semuanya, maka saya yakin, saya sangat meyakini sekali kasus ini akan ada efek domino, dan ini adalah sebuah permainan oleh sang dalang yang sangat cantik. Bisa saja ini perebutan lahan TKP, bisa saja perebutan uang, atau juga sebuah sekolah, atau juga intinya uang yang masuk dari negara, sehingga apapun mereka lakukan, caranya yang penting cair gitu kan. Itu kan bisa saja seperti itu. Teman-teman, kita sangat berharap CCTV itu ada. Lalu di sini ada perdebatan masyarakat, publik ya, netizen yang berkomentar saya bacakan. Di sini, kalau misalkan CCTV Angger dan Ibu Cici itu ada, maka itu akan sangat menguatkan sekali keberadaan Pak Yosep dan juga akan menguatkan kesaksian Angger dan Ibu Cici. Kenapa sekarang kesaksian Angger dan Ibu Cici juga ilham ini menjadi perdebatan, ada yang percaya dan tidak, karena tidak ada buktinya. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa benarkah CCTV tersebut itu ada. Kan begini, biasanya kalau ada orang bertamu ya, mau mengambil CCTV, biasanya itu akan dicek dulu. Akan dicek dulu, coba bareng-bareng dong akan mengambil gambar di tanggal jam berapa, di hari apa, biasanya bareng kan. Nah ini tentunya teman-teman akan, kalau misalkan ada penyitaan barang bukti, itu akan ada berita acara atau berbentuk surat lah itu buat bukti. Kalau misalkan sekarang tidak ada berbentuk surat atau berita acara buat bukti, maka bisa saja orang yang mengambil harddisk ini akan mengelak, menolak dengan keterangan Angger dan Ibu Cici. Saya tidak mengambil harddisk, mana buktinya? Karena dalam dunia hukum itu bukti yang sangat akurat. Jadi keterangan Angger, Ibu Cici, ini buktinya. Jadi disandingkan dengan bukti. Keterangan Ilham misalkan, ini buktinya. Kan seperti itu ya. Ya ini hanya sekedar contoh, nanti teman-teman bisa perdalami kembali bagaimana terbentuknya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka. Teman-teman bisa buka di pasal 184 ya, di situ. Nah, lalu keterangan misalkan Wegis, keterangan Bintang. Tapi ini yang jelas, dalam persidangan kasus Subang ini sudah begitu banyak sekali petunjuk, namun di sini perdebatannya adalah tidak ada bukti yang sangat kuat seperti itu. Dan itu memang wajar sekali kalau saya melihat ya, karena kasus Subang ini memang pertama sudah lama, yang kedua direncanakan. Jadi barang bukti, barang-barang yang untuk mengeksekusi korban, itu pasti saya yakin 100% sudah dihilangkan apapun itu alasannya. Seperti golok atau stik golep ya yang dipakai memukul korban, atau pencucian, dugaannya kan ada pencucian ya, pencucian baju itu kayu. Nah ini pasti intinya golok sudah dihilangkan, sudah dikubur, dibuang kali kan seperti itu. Yang jelas kita semuanya berharap
kasus ini cepat tuntas 100% dan benar-benar intinya CCTV yang merekod baik di toko jamu yang menurut keterangan dari seorang purnawirawan, baik di CCTV Bu Harun, baik di Angger, itu semoga masih ada ya, masih ada arsipnya seperti itu. Jadi tidak hilang, sama sekali tidak ditemukan. Itulah harapan kita semuanya teman-teman, karena itu akan menguatkan keberadaan Pak Yosef dan akan mematahkan semua keterangannya. Mereka katanya tidur dengan Ibu Mimin. Nah, kalau misalkan ada itu buktinya, maka ini saya yakin akan ada efek domino dan keterangan Ibu Mimin, Abi, dan Arigi semua akan terpatahkan dan itu memberikan keterangan bohong kalau ada buktinya. Maka mereka akan kena dengan pasal berlapis, menutupi, berbohong, ya kan, seperti itu. Karena ini saya kira, saya duga ini semuanya adalah sudah dirancang dan para pelaku adalah sudah satu paket. Namun sekarang yang masih tanda tanya kita semuanya, bagaimana kelanjutan yang 3 tersangka ini? Apakah bebas atau tahanan kota atau bagaimana gitu loh. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan kembali. Bye-bye.